Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aljan Maulana dengan 3 digit yang terakhir 033 dari kelompok 1 akan membahas tentang Storage System and Hooper Discharge Machine. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih itu storage system? Storage system digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola material, barang, atau data dalam suatu fasilitas produksi, gudang, atau pusat distribusi. Storage system dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan ruang, serta mempermudah akses dan pengelolaan inventaris. Sehingga sistem penyimpanan Indonesia yang tepat membantu bisnis beroperasi lebih efisien. Berikut adalah video di mana yaitu contoh storage system. Pada video tersebut kita dapat melihat yaitu storage system yang diatur untuk memudahkan bagaimana penyimpanan pada industri sehingga mempermudah dalam produksi dan kerusakan material yang sangat tidak diinginkan. Kemudian, seberapa penting sistem penyimpanan dan pengeluaran material dalam industri tersebut? Yang pertama yaitu menyediakan tempat penyimpanan yang terorganisir, yang dimana penyimpanan yang baik memastikan bahwa material tersusun dengan rapi, mudah diakses, dan sesuai dengan standar keselamatannya, sehingga mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan barang. Yang kedua adalah memudahkan pemantauan persediaan, yang dimana sistem penyimpanan yang terstruktur, perusahaan dapat lebih mudah melakukan pengecekan stok sehingga menghindari kehabisan atau kelebihan. Yang ketiga adalah memfasilitasi proses distribusi, yang dimana penyimpanan efisien memungkinkan material atau produk siap dikirim pada tepat waktu. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi transportasi. Dengan penyimpanan yang baik, barang dapat diatur sedemikian rupa untuk mempermudah proses pemuatan dan mengurangi waktu bongkar muat, serta meningkatkan efisien logistik. Aplikasi dalam berbagai sektor. Yang pertama itu adalah manufaktur, makan dan minum, dan e-commerce dan retail. Yang dimana di manufaktur itu mengoptimalkan penyimpanan dan distribusi bahan baku komponen dan produk jadi. Kemudian di makanan dan minuman mengelola perputaran barang yang cepat, memastikan kualitas dan memenuhi permintaan pasar. Dan e-commerce dan retail yaitu mengelola inventaris, pengiriman, dan pengembalian barang dengan efisien. Ini adalah jenis-jenis dan faktor desain storage system. Yang pertama yaitu silo dan tangki penyimpanan, yang biasanya digunakan untuk menyimpan cairan, gas, dan material curah. Contohnya yaitu silo semen dan tangki minyak. Yang kedua yaitu adalah gudang dan rak penyimpanan, digunakan dalam industri manufaktur dan logistik. Contohnya adalah automated storage and refill system. Yang ketiga yaitu bunker dan bin, yang digunakan untuk material granular seperti pasir, batu bara, dan biji-bijian. Faktor desain storage system itu sendiri yaitu kapasitas penyimpanan, yang dimana volume penyimpanan disesuaikan dengan kebutuhan operasional tersebut, dan sifat materialnya yang dimana bisa kita ambil yaitu ukuran, bentuk, kelemahan, dan sifat material yang mempengaruhi desain penyimpanan. Yang ketiga itu metode pengisian dan pengeluaran, yang dimana sistem manual, mekanis, atau otomatis untuk efisiensi. Yang keempat yaitu keamanan dan efisiensi operasional, sehingga menjadi pencegahnya kebocoran, kebakaran, dan kerusakan pada material tersebut. Kemudian kita masuk ke hopper. Apa sih itu hopper? Hopper adalah alat yang berbentuk wadah atau kontainer yang
gunakan untuk menyimpan dan mengalirkan material berupa butiran atau bahan curah. Hopper sendiri memiliki saluran masuk di bagian atas dan lubang keluar di bagian bawah. Untuk memudahkan pengeluaran material secara terkendali, alat ini banyak digunakan dalam industri seperti konstruksi manufaktur, pertanian, pertambangan, pengolahan bahan baku, dan untuk meningkatkan efisien proses produksi dan menjaga kualitas material tersebut. Jenis mekanisme pengeluaran hopper yaitu yang pertama adalah katup geser slide gate valve, cocok untuk mengontrol aliran material secara manual atau otomatis. Kemudian ada katup putar rotary valve, yang dimana digunakan untuk mengontrol aliran material secara konstan. Kemudian ada pengumpalan screw atau screw feeder, yang dimana mengeluarkan ulir untuk menggerakkan material keluar dari hopper. Yang keempat yaitu yang terakhir pengumpalan getar vibrating feeder, menggunakan getaran untuk menghindari penyumbatan pada material tersebut. Hopper sendiri memiliki kelemahan dan kelebihan, yang dimana kelebihan pada hopper yaitu peningkatan efisien operasional, kemudian ada fleksibilitas produksi yang lebih besar dan meningkatkan keamanan kerja sehingga pekerja menjadi lebih aman. Kemudian pada kelemahan hopper sendiri yaitu memerlukan ruang yang cukup, yang dimana yang dibutuhkan itu ruang yang cukup besar sehingga memakan banyak tempat dan maintenance yang rutin untuk mengurangi gumpalan yang berada pada hopper tersebut sehingga membuat penurunannya pada produksivitas. Yang ketiga yaitu biaya awal yang lebih tinggi. Aplikasi industri yaitu pada industri semen, silo untuk menyimpan semen dengan screw feeder, dan industri makan, hopper untuk menyimpan tabung dengan vibrating feeder. Dan yang ketiga yaitu industri pertambangan, hopper untuk batu bara dengan slide gate valve. Di industri farmasi, sistem penyimpanan bahan kimia dengan rotary valve. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu storage system berperan dalam efisiensi penyimpanan dan distribusi material. Hopper discharge machine memastikan aliran material berjalan lancar tanpa penyumbatan. Pemilihan sistem yang tepat bergantung pada sifat material dan kebutuhan industri tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.